mengikuti secara online, sebentar lagi acara akan dimulai. Jadi bagi yang rada bergeser dari tempat duduknya di depan kamera handphone atau gadgetnya, mangga gera uih deui ka tempat calikna. Kawan-kawan yang online bisa mendengar suara jelas? Coba kasih kode kalau suara dari DPD jelas, kasih kode jempol atau ini. Jelas? Siap. Sekretariat sudah mulai merekam? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam pemuda. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Telah mengucapkan salam ke hadirin sekalian. Pertama yang terhormat pun guru urang sadayana, sepuh urang sadayana, kilancek, nu urang sebat akang wae supados teu ngaraos sepuh anjeunna. Kang Jamu Kertabudi, Kang JK, Wilujeng Sumping di Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, Wilujeng Lenggah. Yang kami hormati, yang kami sayangi dan kami banggakan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, Bung Iip Saripudin, dan kawan-kawanku, para wakil ketua DPD KNPI Bandung Barat yang berkenan hadir secara offline di sekretariat, kemudian yang mengikuti secara online via aplikasi Zoom, dan juga kawan-kawan para ketua DPK dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, baik yang bisa sempat hadir secara offline di sekretariat maupun yang mengikuti secara online di tempat masing-masing via aplikasi Zoom, termasuk juga rekan-rekan para wakil sekretaris, wakil bendahara, dan fungsionaris Komisi DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat 2021-2024. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan perdana insya Allah ke depan berlanjut yang diberi tajuk KNPI KBB Ngabaris. Nanti Ngabaris itu apa akan dijelaskan oleh Ketua DPD. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada uswatun hasanah kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir akan diklaim sebagai salah satu bagian dari umat beliau yang akan ditolong, yakni diberi syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk memulai acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Bil barakati Ummul Quran suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Fatihah oleh kita bersama-sama, acara pada sore hari ini berjalan lancar dan berkah, juga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Pemuda Indonesia atau KNPI. Mohon kawan-kawan yang online juga untuk mengikuti secara khidmat. Akan dipandu oleh audio. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mars Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia, engkau harapan nusa bangsa, mengangkatnya jadi negeri jaya. Arahkan pandanganmu ke depan dan sadari kekuatan padamu. Ingin turut berperan mendengar keluh pesan dari bangsa serta tanah airmu. Marilah menambah Pancasila yang luhur, bersemangat membaca sedikit akan berikanlah ilmumu, berikanlah dayamu, pembangunan menanti bagimu. Bangsamu mengharapkan, usahamu mengidamkan, terwujud segera negara yang adil dan jaya. Hindari keretakan, lihatkan kerukunan, supaya segera bangsamu menang sejahtera.
kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada yang terhormat Pun Guru, Pun Lanceuk, Kang JK, Kang Jamu Kertabudi, pada yang terhormat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, Bung Iip Saripudin, dan kepada rekan-rekan pengurus, wakil ketua yang sudah hadir, beserta PK, ketua PK yang sudah hadir, dan rekan-rekan yang bergabung di Zoom meeting secara online. Kegiatan hari ini sebetulnya memang kegiatan yang memang sudah menjadi target rencana ketua dan rencana kita mungkin di kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat dengan mengadakan kegiatan rutin berupa kajian, memberikan informasi, mengisi nutrisi bagi kita semua, mengisi energi secara intelektualitas, dan berbagi informasi antar sesama pengurus di tingkat kewilayahan, dan bisa sharing berbagai informasi mungkin terkait kemajuan pemuda di Kabupaten Bandung Barat sebagai pejuang atau sebagai estafet kepemimpinan hari ini mungkin untuk kedepannya. Mudah-mudahan kegiatan yang perdana ini, yang hari ini kita adakan, bisa istiqomah, bisa terus-terusan berkelanjutan, bisa saling bahu-membahu untuk kemajuan pemuda, khususnya umumnya untuk masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini mampu mendongkrak semangat, mampu menjadikan energi kita supaya lebih kuat atau lebih bersemangat lagi di tingkat kewilayahan untuk memajukan kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini juga awal dari program-program yang akan berkelanjutan, mudah-mudahan bisa bersinergi, mudah-mudahan bisa saling berkolaborasi di tingkat kewilayahan, khususnya di tingkat PK, dengan kepengurusan di DPD beserta OKP yang tergabung, yang terhimpun di KNPI Kabupaten Bandung Barat. Mungkin untuk kegiatan awal ini akan diisi oleh sepuh atau oleh pendiri, oleh mungkin kalau misalnya saya tuh di kampus tuh dosen saya Kang Jamu Lanceuk, Ki Lanceuk. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikutinya, rekan-rekan bisa menyerap ilmu apa yang nanti dipaparkan oleh beliau, dan mungkin setelah selesai kegiatan kita, setelah selesai pemaparan, kita akan bahas diskusi lebih dalam lagi. Kegiatan kita tuh nanti outputnya mudah-mudahan bisa menjadi
pokok pemikiran untuk kemajuan di Kabupaten Bandung Barat, khususnya para pemuda. Sekian mungkin dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wakil Ketua Bidang OKK yang sudah menyampaikan laporan sebagai penanggung jawab program. Dan selanjutnya kita simak sambutan dan arahan dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat kepada Bung Iip Saripudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang kami hormati Kasepuhan, Pun Guru, Kilancet, Kang JK. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pengurus DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, Bung Sekjen, Bung OKK, dan pengurus yang lain, juga teman-teman DPK KNPI Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat, serta teman-teman pengurus, baik pengurus DPD maupun PK yang mengikuti kegiatan ini secara online. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan usia, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita ada dalam keridhoannya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, teladan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya, serta kita berdoa semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa gemar untuk mempelajari ajaran-ajaran yang beliau sampaikan secara estafet, sehingga hari ini agama itu, risalah itu sampai kepada kita semua. Mohon izin kepada semuanya untuk menyampaikan dan ingin menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, bahwa hari ini kita akan memulai, dan ini merupakan agenda perdana, sifatnya adalah kajian, sifatnya adalah diskusi. Tajuk yang disampaikan baik oleh moderator, oleh pembawa acara, Bung Sekjen, sampaikan bahwa ini adalah kajian rutin, tinggal nanti waktunya kita sepakati bersama apakah memungkinkan untuk ada kajian mingguan, atau kajian 2 mingguan, atau bulanan. Hitung-hitungannya nanti kita tinggal sepakati bersama di kemudian. Tapi secara prinsip, DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat hari ini ingin memulai setiap langkah dan gerakan dimulai dari sebuah wawasan yang disepakati bersama-sama. Nah, tajuk yang disampaikan tadi adalah ngabaris. Ngabaris itu adalah ngaji bareng isu-isu strategis. Kenapa kita harus ngambil kalimatnya adalah ngaji bareng isu-isu strategis? Karena sejatinya pemuda hadir, ketika kita melihat dan merunut sejarah perjalanan bangsa ini, itu tidak pernah lepas dari peran serta pemuda yang ada. Baik di level nasional maupun di level kedaerahan, senantiasa pemuda hadir menjadi garda terdepan untuk perubahan di daerahnya, bahkan di Republik ini. Oleh karenanya, kita hari ini sangat miris ketika berbicara di berbagai wilayah, ketika kita berbicara di tataran nasional, seolah-olah pemuda hari ini kehilangan tauladan, kehilangan sosok figur siapa yang layak untuk diteladani. Oleh karenanya, di masa-masa transisi ini, kami harapkan khususnya di Bandung Barat, teman-teman pemuda hadir mengambil peran strategis untuk sebuah harapan kemajuan di masa-masa yang akan datang. Kegiatan hari ini bukan respon terhadap isu-isu yang terjadi hari ini, tapi sesungguhnya ini merupakan wacana awal dan merupakan program yang sudah direncanakan sejak awal. Oleh karenanya, dengan melihat perjalanan pemuda, peran strategisnya yang ditonjolkan pada setiap masa, tapi seolah-olah secara pribadi saya memiliki rasa kehilangan akan sosok-sosok dan kiprah-kiprah pemuda saat ini. Pemuda yang saat itu identik dengan karakter, pemuda yang saat itu identik dengan pembaharuan, kritis dan yang lain-lain, dan menjadi solusi, tapi seolah urusan-urusan itu hilang dari kepemudaan. Oleh karenanya, melalui DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, kami ingin menumbuhkan rasa itu, rasa tanggung jawab moral,
karakter yang dibangun oleh pemuda, pembaharuan yang harus dibangun oleh pemuda. Sehingga ketika kita memiliki rasa kehilangan, itu akan lebih baik ketimbang kehilangan rasa memiliki. Kehilangan rasa memiliki terhadap daerah, kehilangan rasa memiliki tanggung jawab moral untuk pembaharuan, kehilangan rasa memiliki terhadap organisasi, itu adalah sesuatu yang harus kita evaluasi, sesuatu yang harus kita pungkas, dan harus diberikan jalan agar teman-teman pemuda kembali kepada fitrahnya, yaitu sebagai figur pembaharu, figur yang memberikan solusi pada kemajuan bangsa dan daerah di masa yang akan datang. Oleh karenanya, sejak awal ketika kita terbentuk, kepengurusan ini disepakati dan disahkan oleh DPD KNPI Jawa Barat, alhamdulillah beberapa agenda dasar, yaitu penertiban dari sisi administrasi, sudah dapat kita lakukan, baik di level DPD maupun sampai di level kecamatan. Kawan-kawan hari ini mungkin sudah terbiasa dengan alur surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Setiap rapat kita harus memiliki notulensi rapat, dan ketika ada kunjungan, kita sudah terbiasa menyodorkan buku tamu. Dan itu yang menjadi titik tolak gerakan kita di masa depan. Yang kedua, kita pun sudah alhamdulillah melampaui tahap yang kedua, fase yang kedua. Selain menertibkan sisi administrasi, kita sudah mampu merumuskan sebuah gagasan dan ide yang dibangun dari arus bawah. Semua usulan dari DPD itu sumbernya adalah usulan yang didasarkan pada hasil rakercam, yang notabene adalah usulan berbasis potensi kewilayahan. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, apa yang kita lakukan dapat benar-benar menjadi solusi, dan pemuda itu bukan harus menjadi pelopor, bukan menjadi pelapor. Inilah harapan kami ke depan, pemuda menjadi ujung tombak pembaharuan, pemuda menjadi ujung tombak solusi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, untuk melandasi gerakan kebersamaan pada langkah dan perbuatan kita ke depan, kami meramu itu semua melalui sebuah kajian yang insya Allah akan kita laksanakan secara rutin. Kami harapkan setiap hari, setiap momen kajian, itu ada 3 sesi. Yang pertama, menyamakan dulu persepsi yang dilandasi dengan konstitusi, paling tidak berbicara tentang aturan, dari mulai undang-undang, perda, dan aturan-aturan normatif yang lain. Setelah itu, maka kita harus lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu sifatnya adalah rencana tindak lanjut atau pendalaman. Setelah kita mengetahui ilmu dasar, apa yang ada di pundak kita, yang diberikan oleh bangsa dan negara, apa yang beban apa, atau ruang apa yang diberikan dari sisi peraturan-peraturan, apa yang harus kita lakukan. Dan kami berharap pada akhirnya nanti setiap kajian itu akan ditutup dengan sesi yang ketiga, yaitu untuk menyambung hubungan ruh di antara kita dan menyulam rasa di antara kita. Maka insya Allah ke depan kita akan lakukan sesi yang ketiga, yaitu pendekatan spiritual. Apakah sifatnya nanti kita ada kajian tematik, bicara tentang keagamaan, atau bahkan saya nyatakan teman-teman pemuda harus mengambil slot ketika berbicara tentang pengentasan buta huruf Al-Quran. Kawan-kawan yang notabene di OKP hari ini di Bandung Barat itu dominan, seharusnya menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Tapi sebelum jauh berbicara tentang pengentasan buta huruf Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, saya nyatakan sejak awal, secara pribadi, saya siap untuk menjadi, bukan mentor, untuk menjadi fasilitator, manakala ada di antara pengurus-pengurus DPD KNPI, ada di pengurus-pengurus OKP, atau ada di komunitas pemudaan yang levelnya di Bandung Barat, yang belum bisa hatam atau lancar dari sisi bacaan Al-Quran, kita siap menjadi fasilitator dan melakukan privat secara tertutup. Nah, inilah barangkali harapan-harapan kami ke depan, sehingga dari titik-titik terkecil inilah kita akan berangkat untuk ikut bersama-sama pemerintah daerah, untuk bersama-sama dengan komponen-komponen yang lain dalam kerangka memajukan pemuda Bandung Barat dan dalam rangka memajukan kabupaten masyarakat Bandung Barat secara umum. Barangkali itulah yang bisa kami sampaikan. Oleh karenanya mohon kepada Kilancek, Kang JK untuk dapat memberikan gambaran, untuk dapat memberikan pola harus seperti apa kita melangkah. Jangan sampai kita melakukan sebuah langkah, sebuah gerakan yang tentunya satu tidak efektif, tidak dapat tercapai, yang kedua melanggar aturan yang ada. Harapannya kita ingin seperti itu, bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan aturan yang ada, dan yang kedua dapat tercapai dan memberikan dampak manfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
ada Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat yang sudah menyampaikan sambutan dan arahan, termasuk tadi memberikan penjelasan kepada kita tentang apa itu ngabaris. Dan langsung saja supaya lebih efektif kita simak, kalau di undangan DPD menyebutnya Stadium General, tapi apapun itu namanya, yang penting kita akan diberikan pemahaman di tema acara menyangkut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Kalau saya dengan ketua pernah ngobrol sebelumnya, mudah-mudahan Kang JK juga bisa menggubris sedikit tentang ke Bandung Baratan supaya rasa kecintaan kita pada daerah ini lebih tajam lagi dalam hati, supaya kiprah ke depan kita lebih terarah. Baik, kita sambut dan kita simak pembicaraan uraian dari Kang JK, dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara Ketua, ini adik saya ini benar, Cipatat gitu. Dan rekan-rekan kepengurusan, baik di level Kabupaten Bandung Barat maupun level kecamatan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sudah 2 kali ya mendapat kehormatan undangan dari KNPI ini. Pertama KNPI zamannya si Kang Lili. Saya diadukan jeung Kang Deddy Mulyadi, ya, mantan Bupati Purwakarta waktu itu. Dalam rangka HUT kampanye, judul lagi atau Wakang dikritisi waktu itu, resolusi pemuda. Kayak naon itu resolusi pemuda itu centeh. Berarti kalau ada tema resolusi, berarti ada konflik di dalamnya. Konflik naon itu? Nanti disebutkannya konflik wakil jeung bupati mah itu. Gitu ya. Nah ini ya. Jadi dilihat dari sisi konsep, dilihat dari sisi wacana, saya hanya harus berguru kepada kalian sebenarnya. Saya pernah di WA oleh Ki Adi ini, Kang punten cing ridho we cenah. Rek ngayakeun diskusi tentang peran strategis pemuda. Baik. Gitu. Saya sedikit kaget juga, itu mah dibalik atau kuring nukur dari pencerahan ku salira mah cenah dibalik kayak urusan peran strategis pemuda mah gitu. Tapi marilah kita bersambung rasa. Karena sertifikasi saya di dunia kampus ini di bidang politik, pemerintahan dan administrasi pemerintahan, terutama pengembangan otonomi daerah gitu ya. Itu sertifikasi resmi saya dari kampus. Sehingga selalu dikaitkan, karena pemuda ini dilihat dalam konteks pemerintahan ini luar biasa. Banyak yang ada semacam mispersepsi di sini. Mispersepsi di sini. Seperti tadi Kang Aib tersadar gitu ya. Bukan tersadar, dalam penuh kesadaran menyatakan ke Simkuring tadi, Kang itu kena peran KNPI KBB teh itu menyalahi undang-undang atau henteu kan gitu. Kuring terada bingung pala badio mah ya. Terada bingung. Bingungnya apa? Dalam pendekatan pemerintahan. Kalau KNPI dalam konteks nasional wajar berbicara demikian dan memang itu proporsional. Tapi kalau KNPI Kabupaten Bandung Barat menyatakan seperti ini perlu dikaji lebih lanjut. Ini konteksnya pemerintahan. Konteksnya pemerintahan.
Karena berbicara kepemudaan dalam konteks pemerintahan, itu merupakan bagian integral dalam konteks urusan pemerintahan yang menjadi substansi sistem desentralisasi yang dianut di negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem desentralisasi kepemudaan ini. Kepemudaan itu bukan wewenang pusat semata, kata siapa? Sehingga undang-undang itu sekaligus menjadi undang-undang organik dan undang-undang operasional yang harus dipedomani oleh KMPI dari seluruh tingkatan. Tidak seperti itu. Kalau dilihat dalam pendekatan ilmu pemerintah. Masih dalam konteks koridor sistem desentralisasi. Itu di jam sabar aja, tapi teh nyari saya sabar menit, sabar jam. Sok bebas sok. Karena ai kuring mah kumaha hoyong timnya, kumaha panitia, kumaha hoyong saliran. Ada 30 menit, sajam, duit ka bada isa geus siap. Oh, oke. Oke. Saya akan merangkum materi-materi yang saya sajikan supaya pas 30 menit nih. Tadinya saya berawal dari konstitusi dulu, tapi karena 30 menit kita lewat aja. Kekuasaan pemerintah dalam konteks konstitusi kita secara populer itu hanya ada 3, itu populer. Padahal Indonesia tidak menganut trias politika secara konkret, gitu ya. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif titik aja. Padahal dunia berkembang sebentar, bukan hanya soal kekuasaan itu saja. Nah, pertanyaan yang sederhana, yang sementara ini masih, saya pernah ngobrol dengan anggota dewan, ini semuanya, masih belum ada bentuk-bentuk kesepahaman tentang sistem pemerintahan yang dianut di NKRI ini. Kenapa DPRD disebut unsur penyelenggara pemerintahan daerah? Bukan badan legislatif daerah. Kenapa? Karena yang diurus oleh DPRD itu sama dengan kepala daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks kekuasaan pemerintah seperti apa? Karena desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah ini semata-mata adalah kekuasaan. Lain tidak. Tidak ada desentralisasi kekuasaan legislatif, tidak ada. Kalau ada kekuasaan legislatif, berarti sama waktu lahirnya Undang-Undang 22 tahun 99. Itu menganut negara federalisme itu. Di mana kekuasaan yang didesentralisasikan kepada daerah, kekuasaan eksekutif sekaligus kekuatan legislatif, di mana DPRD diposisikan sebagai badan legislatif daerah. Tidak perlu ada undang-undang, DPRD bentuk keserangan perda sesuai dengan karakteristik dan potensi di daerah masing-masing, bentuk perda sekaligus mempunyai hak mutlak untuk dijalankan. Dan ini lagi, dan kepala daerah itu di bawah atau subordinasi dari DPRD. Bisa dipecat bupati teh, gubernur teh. Lamun salah LPJ-nya ditolak ke DPRD, udah 2 kali diajukan eureunkeun tah bupati eureun. Bupati. Sehingga demikian hebatnya peran DPRD sehingga bisa disebut secara teoritis ini adalah legislative heavy dalam konteks pemerintahan ini. Zaman 99, tapi sekarang sudah lain. Kembali lagi ke ruh negara kesatuan Republik Indonesia, di mana proses desentralisasi anut yang melalui otonomi daerah itu semata-mata adalah kekuasaan eksekutif semata-mata. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah itu menjalankan kekuasaan eksekutif, dan DPRD adalah menjadi penyelenggara pemerintahan daerah yang notabene penyelenggara eksekutif, wilayah kekuasaan eksekutif. Sehingga dengan demikian, kedudukan DPRD dengan kepala daerah itu merupakan satu kesatuan, mitra kerja sejajar, gitu ya, yang memiliki hak veto yang sama sebetulnya dalam konteks bukan fungsi legislasi sekarang, fungsi pembuatan perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan.
DPRD itu pejabat daerah. Satu kali lagi, DPR itu pejabat daerah, titik. Satu-satunya lembaga yang memposisikan sebagai pejabat daerah hanya DPRD. Tidak ada yang lain. Cek tadi norek sidang, itu kan birokrat dan eselon 2 itu pejabat daerah, cek salur. Nah ini. Nah, kepala daerah bukan pejabat daerah, kepala daerah pejabat negara. Cing naon nu ngabedakeun. Kepala daerah pejabat negara, DPR pejabat lain naon cing. Padahal sejajar. Mitra sejajar mempunyai kedudukan yang sejajar. Tapi nah statusnya beda. Lantaran setengah jam kowe ngobrol eta mah. Karena perlu 15 menit ngobrol eta mah. Nah, kenapa saya berawal dari ngomong begitu? Saya pernah di WA aku Kang Teja, Kang lebih menitik beratkan aspek regulasi nih, karena harusnya, oh gitu boleh, boleh. Gitu. Yang namanya regulasi daerah, yang namanya perda, itu harus mengatur kewenangan daerah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan konkuren yang diberikan dari pusat. Apa itu kewenangan konkuren? Yaitu kewenangan dasar yang melahirkan kewenangan daerah sehingga memunculkan dua jenis kewenangan. Kewenangan wajib, kewenangan pilihan, gitu ya. Dan ada kewenangan yang lain. Kewenangan pilihan mah begini, ini mas berasa uning aja. Kewenangan pilihan. Ada kewenangan pilihan itu kurang lebih 8 poin. 8 unsur. Tergantung kepada potensi yang ada di daerah yang bersangkutan. Kalau tidak ada berarti tidak perlu dilakukan kewenangan itu. Tapi kalau ada menjadi kewenangan wajib gitu, inti-inti nanti gitu lah. Seperti di Kota Cimahi, ada enggak yang patut dibuat perda tentang bidang pertanian atau pertambangan? Nggak ada, ya jangan, itu termasuk pilihan. Kewenangan wajib mah adalah kewenangan yang sifatnya harus dilakukan. Nah, urusan pemerintah di bidang kepemudaan, ini urusan pemerintahan yang wajib dari semua tingkatan. Sehingga pembagian urusan pemerintahan antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten dan kota ini termasuk di dalamnya urusan pemerintahan kepemudaan dibagi habis. Yang dibagi habis itu urusan pemerintahan kepemudaan masalah apa? Yaitu berkaitan dengan pelayanan kepemudaan. Sehingga secara hierarkis KNPI itu berjenjang kan, karena organisasi berjenjang itu kan. Ya seberapa apa ya? Sebelum bicara regulasi nih, harus dari sini dulu titik-titiknya. Kewenangan pusat di bidang kepemudaan, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten dan kota, itu ada kewenangan dibagi habis yang namanya kewenangan urusan pemerintahan wajib bidang kepemudaan. Ya. Tapi substansi urusan bidang kepemudaan ini hanya di provinsinya dan di kabupaten hanya berkaitan dengan pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan. Kalau berbicara pelayanan kepemudaan hanya berbicara 3 hal. Ya. Bagaimana pemuda disadarkan, bagaimana pemuda diberdayakan, dan bagaimana pemuda dikembangkan. Hanya itu sebetulnya kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota. Karena kepemudaan ini adalah termasuk urusan pemerintahan yang wajib, dengan sendirinya harus dibuatkan perda terlebih dahulu sebagai dasar hukum lokal yang dipedomani oleh semua kalangan termasuk oleh KNPI Kabupaten Bandung Barat. Sehingga kalau bertelat Bandung Barat mah ya perda namanya kemarinnya. Kalau begitu dasar hukumnya ada dasar tutur organisasi, ada dinas kepemudaan, nah dasar hukumnya eta. Maka jeung aya program kepemudaan.
Nah, dasar hukumnya, harus perda. Bukan undang-undang, bukan Pak. Kang, bukan perda. Dasarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya ada pembagian urusan pemerintahan. Dari tingkatan pemerintahan, dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Salah satu urusan pemerintahannya itu adalah urusan di bidang kepemudaan yang termasuk urusan pemerintahan wajib. Kalau urusan pemerintahan wajib ya harus ada perda dulu. Di Karawang bagus tuh. Undang-Undang 23 tahun 2014 ditetapkan, setahun kemudian tahun 2015 sudah ada perda kepemudaan. Itu bagus. Dan begitu dibaca, beda di Kabupaten Bandung Barat. Cek istilah Kang Iip mah copy paste ieu mah. Nu aya di undang-undang lalapkeun lambung mikir lah. Itu hanya dicakote pelayananana we hungkul. Di undang-undang teh dijiekeun bet dibaca teh apa bedanya. Padahal ciri perda itu harus menentukan jati dirinya daerah, karakteristik daerah, potensinya daerah. Sehingga perda itu di samping menggambarkan hubungan pusat daerah yang bersifat interrelasi dan interdependensi. Interrelasi itu saling berkaitan, interdependensi itu saling ketergantungan. Itu baru sebagian. Harus ruhnya sama dengan undang-undang karena di pusat. Tapi sebagian lagi isi perda itu harus ada kearifan lokal di dalamnya. Apa itu kearifan lokal? Arifan lokal itu karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan diangkat menjadi aspirasi dan diakomodir dalam perda. Itulah sehingga dalam perda itu sekurang-kurangnya 30% itu ada muatan lokalnya, ada kearifan lokalnya. Bolehlah di pusat, naon kasebutna pelayan kepemudaan teh, ya boleh. Boleh ya teman. Tapi dalam konteks program dan strategi peran aktif dari kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat harus seperti apa? Harus konkret. Nah, dasarnya naon? Sehingga perda itu harus sekurang-kurangnya ada 3 undang-undang yang didasari, bukan undang-undang 40 saja tentang kepemudaan. Ada undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sehingga begitu ada perda tentang kepemudaan, dengan sendirinya ada perda tentang OPD, organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat, yang mencantumkan ada unsur dinas yang mengelola kepemudaan. Karena dasarnya ini kewenangan daerah, kewenangan Kabupaten Bandung Barat. Rinciannya secara substansial ada di perda kepemudaan. Masuk di dinas olahraga. Tapi ada satu hal yang lebih strategis, karena istilahnya peran strategis orang IPOG, KNPI itu peran strategis, namun itu dikaitkan dengan Undang-Undang 23. Kalau peran strategis mah bukan hanya Undang-Undang 40 kepemudaan, harus dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena kepemudaan itu sebagai urusan pemerintahan wajib yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Sehingga rujukannya Undang-Undang 23. Di Undang-Undang 23 ada apa? Yang ngait. Di Undang-Undang 23 itu ada yang dikesampingkan oleh hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh kepala daerah. Sebenarnya kewajiban dan peran kepala daerah ada 2. Administrasi pemerintahan dan politik pemerintahan. Administrasi pemerintahan itu ngait ke pelayanan publik untuk meningkatkan kesehatan rakyat, mengenai program-programnya, gitu kan? Sehingga di visi misi kepala daerah saya pernah diundang di Kabupaten Bandung sebagai penulis untuk menguji sampai sejauh mana kapasitas intelektualnya calon-calon bupati. Salah orang penulisnya yang menyampaikan beberapa pointer pertanyaan kepada wakil kepala daerah. Sehingga semuanya blank. Tahunya semuanya tik beratnya urusan administrasi pemerintahannya visi misi itu. Ya.
orientasinya pelayanan publik, nilai program-program. Tapi ada yang dilupakan, politik pemerintahan. Seperti apa politik pemerintahan itu? Politik pemerintahan itu kepala daerah dalam kedudukan sebagai instrumen politik dalam rangka melakukan pembinaan pendidikan politik rakyat dalam rangka mewujudkan civil society untuk menciptakan peran strategis civil society dalam rangka menciptakan check and balance penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hukuman civil society itu termasuk KNPI. Jangan dianggap sepele KNPI itu. Kenapa disebut civil society? Harus. Tapi perannya ada yang belum sampai sebagai civil society. Di Indonesia, saya yakin ada KNPI di kabupaten maupun di provinsi yang berperan sebagai civil society. Oleh Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai civil society atau belum? Nah, itulah sebuah PR. Cirinya kumaha sebagai civil society, anu tadi definisinya, mampu menciptakan check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga stakeholder pemerintahan daerah, ada kepala daerah dengan pemdanya, ada DPRD, ada civil society-nya dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Civil society itu terdiri dari beberapa unsur perwakilan publik yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan pembidangannya. Apalagi yang nama KNPI ini memiliki amanah kepemudaan sebagai fasilitator. Bagaimana menghubungkan antara Pemda dengan program-program kepemudaan demi kepentingan mengangkat pemuda yang ada di pelosok Kabupaten Bandung Barat. KNPI di sana berperan sebagai civil society-nya. Bentuk konkret dari civil society apa? Di Nuperda Kabupaten harus ada nih. Harus ada naon konkretnya kilah. Pernah enggak KNPI Kabupaten Bandung Barat diajak rapat Forkopimda? Pernah? Dan jangan hanya sampai diundang, tapi KNPI harus diposisikan sebagai anggota Forkopimda. Anggota Forkopimda. Karena salah satu tugas Forkopimda yang diketuai oleh Bupati dan anggota yang melekat dari Forkopimda itu menyangkut masalah kejaksaan, Dandim, Kapolres, ya, dan instansi lainnya, harusnya di dalamnya anggota tetapnya itu KNPI. Karena KNPI ini ruang lingkup KNPI ini mencakup dimensi pembangunan di segala bidang, termasuk di dalamnya pengembangan pendidikan politik dan demokratisasi. PKO 1940. Justru itulah Forkopimda itu teh. Karena salah satu unsur urusan pemerintahan umum yang melekat dalam diri kepala daerah sehingga disebut kepala daerah sebagai pejabat negara. Karena kepala daerah ini pelaksana dari urusan pemerintahan umum yang melekat menjadi kewenangan presiden. Dalam konteks pelaksana urusan pemerintahan umum ini, kepala daerah bertindak sebagai presiden yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Itulah yang disebut pejabat negara. DPRD mah bisa. Naon salah satunya dari urusan pemerintahan umum teh? Pengembangan kehidupan demokrasi. Sedangkan pembangunan kepemudaan di dalamnya menyangkut pendidikan politik dan demokratisasi. Lain urusan wirausaha wae, lain urusan ekonomi wae, tapi naik ke politik dan demokratisasi. Numatak anggota KNPI jangan tabu di soal politik. Karena itu bagian strategis yang peran yang harus dimainkan KNPI dalam konteks politik pemerintahan dan pribadi-pribadi bisa masuk dalam wilayah politik praktis. Persoalannya memang itu haknya harus begitu. Nah, jadi kalau Kang Iip minta ke saya peran strategis pemuda,
Yang harus diberdayakan dia bukan pemuda heula sebelumnya KNPI nah sebagai organisasi kepemudaan. Yang mampu KNPI menciptakan nih wujud sebagai role modelnya pemuda di Bandung Barat. Oh, gering KNPI cek oleh kepemudaan menggambarkan sisi keteladanan yang patut dicontoh oleh pemuda yang ada di desa-desa. Iya, gini. Jadi jodohnya hoyong jadi pengurus KNPI gitu kan. Karena KNPI itu di sana wadahnya brainstorming, wadahnya ilmu, wajahnya konsep-konsep pengembangan dalam konteks pelayanan kepemudaan dari sejak penyadaran ke pemberdayaan sampai ke pengembangan di godok-godoknya di. Jadi kalau pemuda usia 16 sampai 30 tahun sudah masuk ke KNPI dan digodok KNPI, begitu beresnya mainan geus boga mindset yang pasti tentang konsep kepemudaan yang harus dimainkan oleh yang bersangkutan dalam konteks personal itu seperti apa. Di sini jangan menunggu dipanggil, dirangkul ku bupati. Isi bupati itu apa lut? KNPI mah teu pantes demo KNPI teu pantes. Lain unjuk rasa KNPI mah kuduna unjuk uninga. Lan? Boleh, kalau pengertiannya seperti itu boleh. Boleh. Nah, konsep-konsep dasar seperti inilah yang patut dipahami. Ini dalam konteks sebenarnya belum jauh KNPI ini. Masih dalam wilayah penyadaran menurutnya. Paling penyadaran. Penyadaran itu proses memahami terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita dan sekaligus menyikapi berbagai dinamika perubahan yang terjadi. Itu masih dalam proses tahapan penyadaran, bukan pemberdayaan, bukan jauh ke. Kita paham nggak kedudukan, status, peran yang harus dimainkan, rule of the game-nya KNPI Kabupaten Bandung Barat harus seperti apa? Rujukannya bukan undang-undang, sekali lagi, perda. Karena ini termasuk urusan pemerintahan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama KNPI melalui jalur kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, sekaligus saling bermanfaat, saling menguntungkan. Mumpung jadi ketua Kang Iip tidak sama apal di budakna, Iip mah apal ke bagerna atuh hari Ustad mah teu dicaritakeun Ustad. Nah, malah mulai melangkah ke konsep dasarnya. Jangan melangkah berbasis program dulu lah. Jadi kita teh ngagunuk teh KNPT lain di dinas kepemudaan wae. Karena di dinas kepemudaan itu operating core perannya. Operating core, implementatif. Tapi harus menjamah juga unsur setda sebagai middle line dalam struktur organisasi perangkat daerah. Apa itu peran setda itu sebagai middle line? Itu bagaimana menerjemahkan kebijakan politik yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan DPRD diterjemahkan ke wilayah administrasi pemerintahan sehingga secara operasional jadi pedoman bagi dinas. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi technostructure. Technostructure itu ada di Bapeda. Bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan politik yang sudah diterjemahkan oleh Setda, dirumuskan dalam keputusan peraturan bupati yang bersifat teknis dan sektoral. Jadi KNPI itu pertama kudu gabung babadamian kemitraan jeung Setda, ASN hiji 2 tilo, bagian hukum, bagian yang lain, kemudian bermitra juga dengan Bapeda, baru terakhir ke Dinas Kepemudaan. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada bab khusus tentang partisipasi masyarakat. Di mana di sana kepala daerah harus merekrut unsur publik
baik dalam wilayah formulasi kebijakan, wilayah implementasi kebijakan, dan wilayah evaluasi kebijakan. Sehingga KNPI itu harus masuk di wilayah formulasi kebijakan, bagaimana merumuskan berbagai kebijakan. Karena pemuda itu lain hanya kepemudaan wae. Bukan hanya KNPI itu bukan hanya berbicara pelayanan kepemudaan, tapi KNPI itu berbicara tentang apa, Pak? Tentang ruang lingkup pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi harus memberi kontribusi pemikiran, bukan untuk dirinya sendiri saja, termasuk untuk rakyat secara keseluruhan. Tinggal masuklah KNPI di wilayah formulasi kebijakan berdasarkan peraturan dan keputusan bupati, tidak asal saja, karena orang semoga urujukan perda. Itu kan lebih jauh deh, Kang Ipnya. Jadi dulu PRT banyak KNPI itu sebenarnya. Pilih PNPI itu nggak gulung program. Kalau sudah program, bagian dari program apa? Kegiatan atau proyek. Nggak gulung eta we salheung lamun kaharti. Palabah aya dinu ngitung pinter, dinu nama pinter, pas ngabagi eueuh lapur. Jangan sampai terjadi begitu. Karena kita tidak tahu apa itu hulunya. Tahu-tahu kita berada di wilayah hilir. Coba kalau dari hulu kita ada, di tengah perjalanan kita ada, diikuti, kemudian di hilirnya ada, dengan hasilnya kita tahu marwah dari kegiatan ini seperti apa sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar bulu-bulu dari kegiatan luak liuk. Cuma tak saudara Teja loba nepak tarang teh baheula keur can jadi KNPI. Ai mimiti alus cenah Kang pas akhirnya jadi rugi teh. Ibarat gitu. Nah inilah, cobalah. Saya tidak mengiring Anda ke wilayah idealisme yang kaku. KNPI ini terdiri anggota-anggota yang memerlukan kehidupan yang layak. Dan bersikaplah proporsional, akuntabel, ya, sehingga mampu mengutamakan kepentingan yang lebih luas, tapi kepentingan pribadi juga. Merupakan satu kesatuan yang tidak boleh kita hindari. Karena meyakin waktu kan jadi ketua lamun yang jadi pengurus KNPI nu bener, nu alus, meureun kudu ninggalkeun anak pamajikan nu lobana waktuna. Ngan peuting hungkul beunang pake jeung anak pamajikan. Lamun datang balik kantong kosong kan kumaha. Maaf, di sini saya tidak mengiring Anda ke wilayah-wilayah yang aneh-aneh. Tapi wilayah proporsional, ya, wilayah normatif, karena Anda sebagai pelaku harus mendapatkan sesuatu yang secara normatif bisa dipertanggungjawabkan. 20 menitnya, pasnya. Sudah selesai lah. Saya kira sementara gitu. Silahkan kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, luar biasa. Kalau saya sih sengaja diperpendek aja, jadi supaya ada sesi berikutnya dalam hari ini, ya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang hadir offline dan juga online. Khusus untuk yang online, nanti kalau mau bertanya, klik tombol raise hand ya. Bagi yang online, nanti kalau mau bertanya, klik tombol raise hand supaya kelihatan siapa yang ingin bertanya. Kita mulai dari rekan-rekan yang offline. Ketua DPK Padalarang, mangga. Ame ya batur rek naon. Banyak ai tamu ngarokok ai tuan rumah cicing. Kami semoga aja. Makanya kami. Wah, tarik. Ketua tadi. Kepada sobat kami ada mungkin lebih aman. Waalaikumsalam. Jadi izinkan dilanjut guru, oke. Tadi pemaparannya sudah, alhamdulillah sudah terserap bagi kami bahwa posisi KNPI ini adalah
posisi yang harus bisa memposisikan diri di berbagai macam posisi. Di wilayah strategis dulu ya. Wilayah strategis. Tadi wilayah strategis. Saya bawa case atau kasus yang ada contoh di Padalarang. Hari ini Padalarang dianggap sebagai kota jasa. Betul. Artinya bahwa ini juga memfasilitasi hajat hidup orang banyak, di mana di dalamnya adalah pemuda bagian daripada itu. Betul. Contoh kecil adalah urusan tenaga kerja. Saya kemarin ketika rekrutmen IKEA sampai-sampai anggota dewan mengkritik seperti ini. Tidak ada sosialisasi, tidak ada kearifan lokal, di mana rekrutmen tenaga kerja seolah-olah tidak memfasilitasi masyarakat yang ada di sekitar. Ketika tadi berbicara di tataran strategis, apa yang menjadi dasar kami untuk menjaga hal itu? Kami juga kemarin sampai terpikiran, nah itu dewan pegawai kan gitu. Coba jian perda tentang real kearifan lokal, khususnya rekrutmen tenaga kerja. Karena real bahwa pencari kerja hari ini adalah hampir 90% adalah muda. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai riuhnya di belakang. Si gano diakomodir, ditanaman, tapi tidak ada budaya atau tidak ada budaya atau keinginan dari orang banyak sendiri. Ini mungkin kedua juga. Nanti ketika diskusi, saya tadi sepakat dengan Kilacek, artinya bahwa politik tentang politiknya sendiri bukan partai politik di sini ya. Politiknya sendiri ini kita harus ikut, harus masuk. Karena apa? Bagaimana kita masuk dalam peran strategis, kebijakan strategis itu sendiri tanpa kita pernah dilibatkan? Karena fakta yang terjadi hari ini di Pemda, kapan sih kita dilibatkan? Tadi saya menyebutkan demo nanti dia enggak mengesriwe, karena di Kerawang. Apakah seperti itu? Pemuda seperti itu? Karena ngesciri di surat di kebanyakan di Indonesia di kabupaten kota di cirian mah bagelar pinter bedegong, dah saya mah pinter nepi disebut bodoh hukum kan gitu. Nyari pada gong. Ame diperhatikan kan? Ya. Sendiri. Karena lo tinggal masih kan sepuluh kan menghasilkan. Tapi teman-teman yang memiliki kapasitas yang tidak bisa difasilitasi oleh orang lain. Contoh, Padalarang Kota Jasa, banyak usaha-usaha mikro kecil yang dijalankan oleh pemuda atau golongan-golongan yang masih generasi muda. Mereka hari ini sudah bisa membuat produk, sudah bisa menciptakan lapangan pekerja baru. Satu permasalahan apa? Bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi produk-produk itu kami kenal agar bisa dinikmati oleh masyarakat banyak yang masih ada potensi. Pemda mana yang sampai hari ini sudah bisa diterbitkan? Lain para bukti urusan Konima, urusan Pemda APBD kan gitu. Walaupun kita juga harus bisa menjadi tadi civil society dalam Pemda sendiri. Kami juga mendorong karena sepakat kami dengan Ketua DPD, apa sih yang menjadi potensi-potensi yang ada di wilayah kita kembangkan bersama-sama. Cuman tadi yang kita dorong bersama-sama, bagaimana pemerintah ini memiliki keinginan untuk memfasilitasi kami, dengar aspirasi-aspirasi kami, dengar kebutuhan. Ini aturan kita copy paste. Saya pernah baca walaupun sekilas di Perda 4 tadi saya Kilacek bilang bahwa si Ganu ngadop gitu kan, si Ganu ngadop yang copy paste gitu kan, artinya tidak mengakomodir. Karena tadi di KNPI merupakan sarana atau tempat kawasan radi mukanya berbagai macam ilmu, di situ kita godok untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan tadi pribadi tidak ditampilkan. Karena apa? Kalau kita bisa memfasilitasi orang lain, ayalah feedback kan gitu ya. Mencek urusan ketua tema, setiap orang baik amal ibadahnya merinan dan menyatakan lain sekta, ayat dicatat sisi kebaikan nama kan. Artinya seperti itu. Kami mendorong sepakat tadi. Hari ini kami juga dengan pencerahan tadi adalah disadarkan apa sih peran pemuda. Karena pada prinsipnya tadi pemuda ini adalah ahli waris yang sah dan mutlak bagi bangsa Indonesia. Setelah senior-senior keseareuh, reksa mengajarkan. Kalau kita tidak ditempa pemahaman, penyadaran, apa yang mereka laksanakan? Di Garawe di Pemda hanya copy paste, pokoknya mah yang narik pangkat cuma sekian tahun gitu. Mana prospeknya? Bahkan saya sempat
ngobrol sama teman-teman cik di Pemda teh, karena tadi biar ada goodwill-nya atau keinginan dari pemerintah daerah cik atau mun anu promosi, mun anu narik pangkatnya tong ditempuh tina lilana digawe, tapi prestasi naon kumarannya dihasilkan hari ini. Karena apa? Ini adalah kabupaten kita, ini adalah lemah cahaya kita, dan kita harus bisa merasakan manfaat dari adanya pemerintahan yang ada di sini. Untuk cek bahasa orang Cikalong mah untuk menjadi penonton pemuda. Karena apa? Kalau kami dibiarkan, karena kami sadar disebut pintar, tapi disebut bodohmu, yang tadi teh anak awe sangat kan gitu ya, media aku. Jadi tadi sepakat, Ketua, tolong juga dicatat, karena walaupun kita kemarin para kerjam juga mencatat, mendorong lahirnya Perbu. Artinya dasar untuk kita melakukan aktualisasi. Perda payung dasar yang jelas. Perda payung dasar yang jelas, walaupun tadi di pengurusan di DPD itu sebenarnya semua dinas itu mengadopsi dia. Karena real, di semua dinas itu ada bagian atau elemen kebudayaan masuk di situ. Rek tukang tanina, rek tukang dagang, rek guruna, rek naon segala semua ada. Cuman jadilah fasilitator yang baik. DPD KNPI ini sebagai penyambung aspirasi kami yang ada di wilayah. Jadilah fasilitator yang baik. Cik kebutuhan di Padalarang makieu, kebutuhan Gunung makieu, coba sampaikan. Namun kira-kira kudu make kearifan lokal, kudu gandeng belanja, tapi persepsi dia mana lain beda gitu, lain abri-abri. Yuk kita diskusi. Ini kajian seperti ini saya cuma jempol karena apa? Selain daripada praktisi dan yang lainnya diundanglah dinas di bidang tertentu adalah harus dua di bidang itu sendiri, artinya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bandung Barat, khususnya umumnya khusus nama pemuda we da inokolot mah berenang dengan sepuluh sungguh bener Pak. Inokolot mah sepuluh saya pertama banyak bagian karena kita sudah dimulai. Itu harus diakomodir karena hari ini bentuk penyadaran bagaimana kita bisa memposisikan diri. Aturannya pun kita belum paham, mekanismenya belum paham. Kemarin kan ketua cenah aji juga dengan musrenbang karena SIPD cantang tu kabeh nyawa urusan SIPD. Berikan pembelajaran, berikan pemahaman tadi, berikan penyadaran kepada kami bahwa tujuan kami berorganisasi, tujuan masuk ke KNPI tadi aya manfaat minimal tong wakan nyebutkeun berbangsa jeung bernegara minimal keur pribadina we bisa aman kan gitu. Karena apa? Karena ketika pribadinya aman, kita rapat di sini aman balik peuting emang tadi omelan geus gawe naon, teh pan libur kan gitu. Tapi ketika minimal kita ada imbasnya dengan walaupun diaktualisasi nanti kita program seperti apa gagayaan dengan ayeuna masih gak kumaha sejak ketua Cikalong ngabring sehingga kumaha masyarakat KNPI berbuat bakti sosial sehingga itu menjadi nilai plus kan gitu. Akan tetapi tadi hari ini reward and punishment yang ada di Bandung Barat itu belum diterapkan. Kepeloporan pemuda, keberhasilan pemuda ketika mana? Banyak hal terjadi, contoh urusan berpotensi atau berprestasi di bidang olahraga. Jangan dipungkiri dan dimunafikan bahwa lomba orang Bandung Barat itu disewa dan dibeli pemain kabupaten lain karena tidak ada pengakuan dari Bandung Barat. Kami mencatat beberapa potensi, tapi kadang-kadang kan ya tadi kudu pakai adat-adatan, kudu pakai apakah itu walaupun itu merupakan bagian dari budaya, apakah adat musik itu kurang dilestarikan? Artinya harus ada ya tadi dari pemerintah daerah yang mendorong. Saya sepakat harusnya Forkopimda KNPI masuk karena termasuk Forkopimda Pak Edi Kacamata. Iya, Forkopimdanya itu masuk karena keluh kesah terjadinya benturan antara teman-teman sesama budak ngora dalam tanda kutip disebutkan geng motor, namun diakomodir mau terjadi sikap itu. Karena yang kami juga berkeinginan bahwa KNPI sebagai wadah atau tempat berhimpunnya itu salah satu menjadi nomor satu. Atau kalau kakak bilang mencurang kata nama tidak mau calon, kan gitu ya. Teman-teman yang lain mungkin risih dengan kata calon. Saya mah berikan disebutkan calon dan memfasilitasi calon beda kan. Mungkin seperti itu kan, punten bila ayah perkataan siap mah da abdi mah umur makan karya. Kadang-kadang kurang tata titik juga kita punten bila ayah kata-kata dulu kurang pantas. Cuma tadi bahwa roh atau keinginannya adalah bukan kami hanya ingin diakui, tapi berdayakanlah kami sebelum kami berdaya sendiri. Karena apa? Ketika berdaya sendiri,
tidak ada rule of the game-nya atau tidak ada norma yang membatasinya, so kamana kan bisa eta, gitu kan. Mungkin seperti itu. Bila terpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lain ini bagus, itu luapan. Bisa luapan Luapan merupakan pekerjaan rumah ke depan. Jadi sebenarnya potensi KNP itu sudah ada segala-galanya di sini. Hanya bagaimana untuk mengimplementasikan segala program dan ide-ide yang muncul KNP ini salurannya masih tersendat gitu ya. Caranya apa? Nah, pernah entos aja, tapi Perbuk belum kan? Nah, masuk di sana KNP harus ada di sana klausul di Perbuk ini, di mana KNP itu masuk di Forkopimda dan juga masuk di Forkopim kecamatan masing-masing TK nanti ada perwakilan. Itu salah satu bentuk di wilayah itu masih di wilayah implementasi kebijakan itu belum diformulasi bagaimana kebijakan itu dirumuskan. Ada lagi wilayah yang berbeda, itu harus Perbuk juga dengan berbeda juga, bukan Perbuk kepemudaan tapi Perbuk pemerintahan yang berkaitan partisipasi masyarakat yang diwakili salah satunya oleh KNPI gitu, dalam formulasi kebijakan. Kayaknya orang bismillahan we namanya. Ya, Kang Ibna, punten ya. Bismillah. Ya, berat kami. Ya, selalu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamu yang saya hormati dan para ketua Bung Iip dan semua pengurus KNPI dari DPD maupun DPK yang saya hormati. Saya Taufik, tapi pangkeun Taufik di Jajar. Bersyukur besar karena biasa hadir di majelis kajian yang memang luar biasa. Pak Hiji meren acap kali kita sering mendengar gitu ya, bahwa orang tua itu selalu menuduh bahwa anak muda itu terlalu sembrono dan memutuskan terlalu cepat. Kemudian seringkali juga anak atau orang tua, anak muda menuduh orang tua itu terlalu lambat di keputusan. Nah, ini ada dua pilihan antara kita anak muda dan orang tua yang memang keduanya itu hadir di sini gitu. Jadi antara kolaborasi anak muda yang memang berpikir cepat dan sembrono itu memang itu sifatnya orang gitu, udah orang. Dan kemudian orang tua yang memang begitu nanti lamun dipimpin kolot, ini terlalu bosan gitu dunia itu karena terlalu lamban, monoton. Sehingga hari ini kita wujudkan perwujudan ini dengan perenungan pemahaman yang sangat dalam dari orang tua kita, kemudian gelora yang memang hari ini kita hadirkan sama-sama di anak muda KNPI Bandung Barat, ini menjadi satu kesatuan yang memang luar biasa. Poinnya, saya pertama banyak pertanyaan soal tadi ada beberapa kaitan dengan Undang-Undang 40 2009. Titiknya di pasal 1 ayat 1 kan. Itu yang selalu, sisanya memang tidak ada perdebatan, tapi yang selalu didebatkan adalah pasal 1 ayat 1 itu. Artinya di yuridis kan. Ini pandangan Akang secara yuridisnya, apakah kan rasanya itu warga Indonesia pasal 1 ayat 1 warga Indonesia bla 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 yang dibatasi dari 16 sampai 30. Apakah secara yuridis itu sudah masuk terhadap prasa kepemudaannya? Apakah itu pembatasan untuk wilayah pemuda ataukah di secara filosofi itu memperangkeng jiwa-jiwa muda, artinya termasuk di KNPI. Apakah KNPI sulit untuk mewujudkan kepengurusan yang di bawah, sedangkan itu kan kita sudah lebih dari 10 tahun untuk perwujudan keorganisasian ETA gitu. Nah, apakah itu sudah pantas dipaksakan? Walaupun tadi suara Kang itu adalah kewenangan absolut undang-undang yang memang di pusat yang tidak diturunkan ke daerah, tapi kan harus ada disharmonisasi. Nah, itu dulu, apakah itu secara yuridis atau filosofisnya seperti apa? Yang kedua kan, tertarik dengan undang-undang otonomi daerah. Saya lebih cenderung ke profesionalisme Akang sebagai dosen administrasi negara.
Kebetulan saya juga tesisnya tentang otonomi daerah. Nah, pertanyaannya, Akang lebih sepakat yang 2299 secara undang-undang otonomi daerah, ataukah yang 32 2004, ataukah 23 2014? Karena sifat dan karakternya berbeda. Artinya 99 itu kewenangannya penuh semuanya ke daerah. Artinya setelah reformasi kita itu dibebaskan semuanya yang tadinya sentralistik menjadi relasi, kalau kata aku. 99. Karakteristik 2004 itu hanya sekedar ulu nah hunkul, tapi sukuna diceklankan di kubusan. Buntut nah gitu. Nah, bukan secara karena kalau misalnya hari ini kita sebagai warga negara menurut 23 2014, tapi ini konsep idealnya dengan konsekuensi negara hari ini, apakah sudah pantaskah? Termasuk juga otonomi daerah, efektivitas soal pelayanan absolut yang di daerah, kemudian konkuren tadi. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, di undang-undang kepemudaan yang memang dijuantahkan di Perda. Nah, menurut Akang, apakah saya tidak tahu ya, Perda kepemudaan itu sudah disahkan di kita. Nah, pandangan Akang kalaupun sudah disahkan, bagaimana local wisdom yang tadi Akang bilang 30%-nya yang memang warnanya Bandung Barat, pemuda Bandung Barat itu, apakah sudah hadir di Perda itu atau belum? Dan sejauh mana harus dijuantahkannya itu? Gitu Kang, terima kasih. Ya adanya. Bukan berarti tadi saya katakan kan bahwa Perda itu harus menunjukkan hubungan pusat daerah yang interrelasi dan interdependensi. Undang-undang dan Perda itu harus dalam konteks regulasi ini. Undang-undang dan Perda itu harus saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Tapi persoalannya bukan berarti semua di undang-undang itu masuk ke Perda. Karena Perda itu harus menggambarkan kewenangan daerah. Tadi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Yang namanya urusan pemerintahan di bidang kepemudaan itu hanya berkaitan tentang pelayanan kepemudaan. Sedangkan prinsip dasar pembangunan kepemudaan itu sudah diatur di undang-undang. Tidak perlu diatur lagi oleh Perda. Karena itu sudah merupakan undang-undang organik yang harus dipatuhi. Sedangkan Perda itu sesuai dengan kewenangan daerah, yaitu hanya berkaitan dengan pelayanan kepemudaan. Bagaimana pemuda itu disadarkan, bagaimana pemuda itu diberdayakan, dan bagaimana pemuda itu dikembangkan. Kan begitu yang namanya pelayanan itu. Sedangkan konsep dasarnya itu dalam konsideran memperhatikan pun dalam Perda itu adalah Undang-Undang 40 diantaranya gitu ya. Mencangkup tadi dalam definisi pemuda. Definisi pemuda 13 sampai 30 tahun, betul. Itu pemuda yang harus kita bina. Sedangkan di dalam konteks organisasi kepemudaannya sendiri tidak ansih harus seperti itu. Gitu ya. Ini kan di undang-undang di Perda juga dibedakan antara pemuda dengan organisasi kepemudaan kan. Itu beda gitu ya. Sepanjang seperti kuring Kang JK, ya umur ke 67 tahun, tapi kalau diperlukan ke KNPI jadi ketua KNPI Kabupaten Bandung Baratnya harus mau gitu kan. Karena masih jiwa pemuda gitu kan. Masih peduli terhadap kepemudaan, masih peduli terhadap pemuda. Nah, persoalan ini gitu ya. Memang masih diskursus gitu ya. Memang idealnya manakala program kepemudaan ini sudah masuk ke tahapan apa itu? Yang terakhir itu pengembangan. Kemudian pemuda di tingkat daerah sudah berdaya, di tingkat daerah sudah sedemikian rupa, mampu mandiri dan sudah melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sehingga perlu ilmu dan pengalamannya dituangkan, dipraktekkan dalam konteks organisasi kepemudaan, ya itu lebih bagus. Tapi sekarang kan kita masih dalam proses. KNPI sekarang juga kan merasa kita masih sadar kan. Di seorang ngobrol lain itu nah dalam konteks tahapan pemberdayaan atau pengembangan. Dan cekuring masih kena konteks penyadaran atau
Masih tahap pertama nyalurnya, meskipun KPI sudah berjalan sejak lama. Dan KPI itu sudah mulai perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Sebenarnya KNPI sudah mulai menemukan bentuk yang sebenarnya itu dipimpin ketua teh pusat teh. Aduh sekjen Golkar teh dulu teh. Sanes. Idrus Marham. Ada proses permajaan konsep KNPI di sana. Ku Idrus Marham sebetulnya. Jadi independen gitu ya. Tidak berafiliasi lagi ke partai politik, tidak ke politik, ada semacam konsep yang jelas kepemudaan ke depan. Itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, dari tenang yang terakhir tuh si Kang topik ya. Undang-undang Oh ya. Kita jangan beranjak dari selera. Kita harus beranjaknya dari konstitusi. Konstitusi. Sekarang sudah ada amandemen Undang Dasar 45 sampai 4 kali. Sedangkan yang namanya Undang Dasar 45 ini terdiri dari 5 naskah. Bukan 1 naskah sekarang itu. Dokumen Undang Dasar 45 itu 5 naskah. Undang-undang asli, Undang-Undang Dasar asli, Undang Dasar perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi 5 naskah. Tidak bisa di naon teh istilahnya teh. Dihijikeun teh naon. Bahasa konstitusi nanti. Sanes dipusi nanti geuning istilah nanti. Nah itu sarjana administrasi negara nanti. Lain di regulasi teh lamun aya geuning undang-undang tentang perkawinan, undang-undang itu teh naon hasil dari kompilasi dalam bahasa konstitusi itu tidak bisa dikompilasikan dalam bentuk 1 naskah. Undang Dasar itu tidak bisa. Tetap aja 5 naskah. Gitu ya, tetap 5. Tapi ada 1 yang dipertahankan. Dari perbedaan sistem politik, perbedaan sistem ketatanegaraan, ada 1 yang dipertahankan, yaitu negara Indonesia tetap sebagai negara kesatuan. Nah, kalau kita beranjak dari negara kesatuan, sedangkan Undang-Undang 22 itu undang-undangnya versi Amerika, versi Eropa, sebagai undang-undang federasi, ya tidak inkonstitusional itu. Sehingga Habibie waktu itu, Ani Malarangeng dan Menteri Oton Otda waktu itu pas Rias Rasyid menyatakan harus diakui sebetulnya, karena pada saat peralihan dari era Orde Baru sampai ke era reformasi itu sudah carut marut negara ini, hampir-hampir ada potensi perpecahan. Maka sebagai daya ikat kesatuannya itu muncullah Undang 22 sebagai perekat persatuan, meskipun mengenyampingkan aspek nilai-nilai konstitusi. Sehingga itu hanya sampai 2 tahun masa efektifnya, enggak dirubah, karena ini inkonstitusional undang-undang ini. Nah, sekarang sehingga muncullah istilah isu Otda, munculnya raja-raja kecil gitu ya. Itu berawal dari Undang-Undang 22 sebetulnya, ada keleluasaan dan sebagainya. Muncul awalnya itu di sana gitu ya. Mulainya. Nah, kalau berbicara selera, pertanyaan sederhananya kieu kuring asli orang Bandung Barat, tapi detik ieu KTP kuring Bandung Barat can pernah pindah-pindah ya, gitu ya. Pertanyaannya idealisme nama pan Otda teh di Bandung Barat teh harus absolut teh geus. Teu kudu indukan itu ka dieu. Ngan pertanyaannya mampu henteu urang. Mampu henteu. Jeung rakyatna siap henteu. Nah, ini persoalan gitu ya. Sehingga secara konstitusional dari Undang-Undang 32 beralih ke dari Undang-Undang 574 yang bercorak sentralistik beralih ke Undang 22 yang bercorak sangat desentralistik, sekarang pindah ke Undang-Undang 3 yang bernuansa desentralistik, dan Undang-Undang 23 bernuansa negara kesatuan. Inilah yang paling tepat kalau dikaitkan dengan konstitusi. Gitu ya, dikaitkan dengan konstitusi. Nah itu loh lah, lamun hayang bicara etes temeres mah kudu di kafe atau ngobrol gitu. So, nah itu ya, perda-perda yang bersifat organik itu sebenarnya harus melalui pengesahan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bukan gubernur sebagai kepala daerah. Ya. Nah ini. Seharusnya yang perda itu ada muatan lokal. Berapa persen pun disesuaikan dengan kapasitasnya penyelenggara pemerintahan daerah.
Asal ada nuansa beda dibandingkan dengan perda kabupaten yang lain yang sarua substansinya kepemudahan. Itu namanya kearifan lokal. Gitu ya. Cek istilah opik mah local wisdom kenapa gitu. Nah, itu harus ada itu. Jadi lamun ngagebleg sarua jeung undang-undang atuh lain oge perda gitu. Berarti dino perdana boleh itu perda ya. Cek basakum ya. Boleh perda seperti itu, tapi judulnya ya perda kepemudaan mutatis mutandis. Jadi nyokot sautuhna tinu materi undang-undang blek sehingga judulnya ge perda tentang kepemudaan mutatis mutandis. Bahasa hukum ya. Ari perda tanpa mutatis mutandis sopan legeg teuing mana atuh muatan lokalna cetek lokal pan eueuh gitu kan. Nah ini hampir kabeh di Indonesia karari itu lur nu mata lain di Bandung Barat unggul lah. Mata kurang podong carang gitulah. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, tusukan kita sekarang ini, target kita, TO kita adalah Perbu yang mengatur secara operasional dari perda itu. Harus ada, harus utuh muatan lokalnya didinya. Tambah sulamna didinya lah. Oke, saya kira itulah. Pemahaman Akang untuk Bandung Barat tadi pas jempuran kalau saya boleh memberikan pilihan, apakah tentang religius agama ataukah lokal muslim adat budaya orang perbendaharaan ataukah secara politis dan sebagainya. Kalau kita lihat itu gimana lokal muslim memang Iya, itu disyariatkan mah. Iya, ada masyarakat Bandung mah atau masyarakat religius. Komo di wilayah selatan, bagian dari tengah, itu tuh bukan hanya bicara syar'i, juga bicara kultur Islam itu masih melekat di sana. Masih melekat di sana. Harusnya di perda itu ada pointer tersendiri tentang bagaimana umpamanya pemberdayaan pemuda dalam konteks ya dunia pesantren namanya begitu. Meskipun ada perda pesantren saya di orang ada. Ya masih berproses. Apa di sana bentuknya pemuda itu, peran pemuda itu, bagaimana memberdayakan pesantren dan sebagainya. Di samping itu di urang teh loba embrio UKM atau tai ekonomi kreatif ya ahlina. Bagaimana pemuda itu digiring ya menjadi proses pengembangan kepeloporan di bidang wirausaha, di bidang tertentu harus muncul, tidak hanya sekedar wirausaha unggul, harus ada pointer-pointer anu dijadikan ini produksi unggulan di BKBB itu dimunculkan naon, ada sedikit aja. Nanti dijawantahkan dalam bidang perbuk gitu secara rinci. Saya kira itulah tisim kuring. Baik, mengingat waktu barangkali satu orang lagi cukup. Nanti kita akhiri sesi formalnya dan diteruskan dengan sesi informal seperti biasa. Ya. Ya, mana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Sekar sudah memberikan gambaran tentang anak muda dan tupoksi pemuda harus diam di posisi yang mana hari ini. Padahal kita juga miris sekali dan bicara tentang Bandung Barat, imbas daripada pemekaran hari ini Bandung Barat perlu dipikirkan oleh kita sesama sebagai pemuda. Sebenarnya regulasi ini regulasinya masih tumpul kalau pandangan saya tentang hari ini bagaimana membuat perda peraturan atau perpu di Bandung Barat. Kenapa? Padahal sudah tahu bahwa pemerintah hari ini potensi kearifan lokal yang dibahas oleh Kang JK Selatan, civil society-nya di sini pemuda kan harus dilibatkan oleh pemerintah. Nah hari ini peran pemuda ditinggalkan oleh pemerintah. Padahal tadi menarik, civil society pemuda itu harus ada di dalam. Ketika berbicara wilayah selatan tadi, religiusnya seperti apa, wilayah tengah. Rekan saya tadi sahabat PK dari wilayah tengah, potensi di tengah apa? Nah, ini banyak yang belum bisa dipecahkan. Artinya tuh gini masih
belum sinambung. Nggak salah, karena setiap orang yang duduk di parlemen itu dipilih oleh ketika duduk di parlemen, notabene-nya tidak berbobot, integritas dan kapasitas sama di pemerintahan Bandung Barat juga, integritas dan kapasitasnya kritis itu. Maka tadi kata sahabat saya yang dari PK ini berbicara tentang jabatan di lingkungan Pemda kita mengedepankan tidak aspek daripada integritas dan kapasitas atau tadi ada penilaian-penilaian khusus. Nah inilah jadi peran kita sulit gitu, untuk bisa masuk ke sana karena berbicara kepentingan. Walaupun tadi pemerintah ada dua tugas pokok fungsi, yaitu kata Pak JK tadi bagaimana peran pelayanan sebagai terus pemerintah sebagai tadi politik. Nah di situ berbicara tentang golongan, bagaimana dia ke depan saya jadi lagi atau gimana kan gitu. Nah di situ peran pemuda nggak ada dilibatkan di sini. Ini yang perlu kita pecahkan bersama-sama. Maka pemuda di sini walaupun tadi kita kritis pola paradigma kritis transformatif atau dan sebagainya, akhirnya kritis transportasi gitu, nanti gitu kan. Akhirnya seperti ini. Inilah perlu pemecahan. Terima kasih kepada Kang JK. Walaupun di sini variannya berbeda, warna yang berbeda dan sebagainya. Bagaimana kita menyatukan satu pemuda dalam wadah KNPI hari ini. Ini. Nah saya bangga terhadap Pak JK, barusan ada wahana-wahana baru yang dapat kita cerna, dapat kita jalankan nanti ke depan. Tinggal bagaimana KNPI gitu. Walaupun tadi oleh Ketua KK di sini adalah ngopi berbaris ya. Lamun di Cipongkor mah ngopi bari ngaji meureun gitu kan. Lamun di Cipongkor mah seperti itulah. Diskusi kita ngopi bari ngaji. Keren sekali lah. Saya bangga hari ini. Mudah-mudahan kita tambah solid. Ada wawasan baru dari Kang JK bagaimana hari ini upaya KNPI. Banyak hal yang harus kita garap, mulai dari tadi asisten 1, 2, 3 dan sebagainya. Hari ini kadang-kadang KNPI hanya nunggu bagaimana draft bagian sabaraha KNPI tinggal dijalankan itu. Tapi kita bukan hanya di situ. Kita ingin dilibatkan sebagai civil society-nya di sini. Bukan hanya menunggu anggaran baku saja dari pemerintah kita jalankan seperti itu, selesai. Untuk muscap, untuk apa, habis seperti itu. Tapi peran kita tidak pernah dilibat. Batak pantes, ayeuna di tiap kecamatan bingung harus masukkan itu, ini dan sebagainya. Karena nggak ada sinkronisasi di tiap wilayah. Maaf lah di Cipongkor, walaupun saya sebagai orang Cipongkor gitu. Karena memang tadi sudah terkontaminasi oleh kepentingan golongan, kelompok hari ini. Tidak berbicara kepentingan bersama. Terima kasih Pak JK. Mohon maaf apabila ada kesalahan berbicara. Wal muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silakan Kepala Dikus mungkin setelah menjawab khusus dilanjut dengan closing statement saja. Adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, semoga saja pertemuan kali ini membuka kita, mengingatkan kita bahwa jati diri pemuda dan kebudayaan yang ada dalam kita ini ada hal baru, PR yang baru dilakukan. Itu prinsipnya di sana. Namun di sini saya perlu mengungkapkan di luar konteks yang dibahas, naik kepada pendidikan politik dan demokratisasi tentang pemerintahan KBB kekinian. Maaf nih Kang Ib, saya tidak ini hanya dalam konteks membangun kesepahaman. Kalau sampai terjadi, dan memang sudah terjadi tahap pertama, pimpinan kita Umbara ini dinyatakan secara resmi sebagai tersangka. Dan kalau melihat kepada kejadian, kenapa yang ditahan itu 1 orang, semua 2 orang itu hanya TSK ini, KPK menjelaskan resmi kedua orang itu dalam kondisi sakit. Dan memang sekarang lagi dioperasi di Rumah Sakit Advent dan dokter menyatakan bahwa ini betul sakit fisik
dan ada penyakit di dalamnya. Sudah ada pengakuan dari tim medis dan sebagainya. Kalau Pak Umara sudah sehat, kemudian ada penjadwalan pemanggilan yang kedua, Pak Umara hadir, dijamin Pak Umara itu ditahan. Karena totonya juga ditahan sudah. Karena ini 3 orang ini bersekongkol, ada dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tidak dipilih-pilih, hukum ini sama. Toto ditahan, jelas 2 orang yang ditahan. Kita tidak perlu risih membahas ini, apalagi ini KNP. Nah, pertanyaannya bagaimana pemerintahan selanjutnya? Dalam Undang-Undang 27/2014 otomatis karena di Kabupaten Bandung itu ada wakil bupati, otomatis setelah Pak Umara ditahan sebagai bupati definitif dan diberhentikan sementara oleh Kementerian Dalam Negeri, pada saat ditahan, diberhentikan sementara, kemudian gubernur, bukan Mendagri, gubernur menunjuk Hengki Kurniawan sebagai wakil bupati, sebagai pelaksana tugas bupati atau PLT. Wewenang PLT di sini, kalau di Kabupaten Bandung, saya dilibatkan nih, PLT-nya Sekda dulu itu sebelumnya, kemudian sekarang pejabat dari provinsi. Karena wakil bupatinya tidak ada, karena sudah akhir masa jabatan. Nah, karena PLT-nya dari birokrat, dia tidak punya kewenangan apapun, hanya melaksanakan tugas sehari-hari belaka. Tidak boleh mengambil kebijakan, tidak boleh naikkan keputusan bupati atau para bupati, tidak boleh. Sedangkan Hengki Kurniawan sebagai wakil bupati yang ditunjuk sebagai PLT bupati berdasarkan Undang-Undang 23 atau 14 dinyatakan PLT wakil kepala daerah ini memiliki tugas dan wewenang kepala daerah. Hanya bedanya karena dia statusnya PLT, konsultasi dan mendapatkan rekomendasi gubernur dulu, baru ada kebijakan. Karena statusnya PLT. Nah, pertanyaannya sampai kapan PLT ini dia? Sampai dengan ada status Pak Umara ditingkatkan. Dari status tersangka menjadi status terdakwa. Artinya, dari KPK sebagai penuntut umum berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan oleh panitia dijadwalkan di pengadilan, maka dia beralih tahanannya menjadi tahanan pengadilan, maka di sana statusnya meningkat dari tersangka menjadi terdakwa. Nah, salinan keputusan salinan pemberitahuan status terdakwa itu diambil oleh gubernur, kemudian gubernur mengajukan Hengki Kurniawan sebagai wakil bupati ke Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan sebagai penjabat bupati. Sanes bupati definitif kan? Penjabat bupati. Turunlah SK Menteri Dalam Negeri kan? Pada saat Pak Umara atau terdakwa. Kemudian karena statusnya penjabat bupati, dia dilantik oleh gubernur. Dilantik. Kalau PLT mah tidak dilantik karena ditunjuk oleh gubernur. Tapi setelah status penjabat, berdasarkan SK Mendagri atas pengajuan gubernur, maka dilantiklah Hengki Kurniawan sebagai penjabat bupati. Nah, kapasitas penjabat bupati mah upami ngadamel kebijakannya terkedah konsul heula ke gubernur, benten sang PLT. Terkedah ngantos rekomendasi gubernur. Langsung bisa melaksanakan tugas dengan mengambil kebijakan. Pertanyaan kedua sekarang, sampai kapan Hengki Kurniawan sebagai pejabat? Sampai dengan adanya tuh putusan pengadilan yang bersifat tetap atau ingkrah. Seumpama keputusan pengadilan ternyata Umara khususnya tidak terbukti, dia kembali menjadi bupati. Dicabut keputusan Mendagri tentang pemerintahan sementaranya. Tapi kalau dinyatakan bersalah, sehingga Pak Umara naik banding, atau naik banding, keputusan kasasinya ingkrah, dan dinyatakan bersalah, kemudian salinan putusan bersalahnya secara ingkrah ini bukan diberikan ke gubernur, tapi diberikan ke DPRD Kabupaten Bandung Barat. Maka DPRD di sini
melakukan rapat paripurna untuk mengajukan Hengki Kurniawan sebagai bupati definitif ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Gubernur merekomendasi ke Mendagri, turunlah SK Mendagri, dilantiklah oleh gubernur sebagai bupati Bandung Barat definitif. Pertanyaan yang terakhir di sini. Pertanyaan yang terakhir di sini. Yang terakhir. Apakah Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan bisa sendirian sampai akhir masa jabatan atau ada pendamping wakil bupati? Dua-duanya dimungkinkan. Dimungkinkan dua-duanya. Lumatak, saya rawing celi. Di kamari iya, banyak oknum sudah menominasikan 8 orang calon wakil bupati. Cina di birokrat di pejabat eselon 2 aya tiluan, di pensiunan birokrat Bandung Barat aya saurang, di pengusaha aya saurang, di TNI aya saurang, di kader partai aya 2an, jadi 8. Ini yahuanan setiap ketua partai lagi teribut naon cicing. Karena untuk merumuskan siapa calon wakil bupatinya sebagai pendamping Pak Hengki, itu haknya partai pengusung. Waktu ngajadikeun Bupati Umbara paket jeung Hengki Kurniawan. Nyaeta meureun aya 4. PKS, Nasdem, PAN, sareng Demokrat. Aya 4. Nu lain mah teu bisa ulu bieu. Patarosanana ayeuna. Hengki Kurniawan pan lepas dari partai pengusung terus ngali ka PDIP ayeuna mah. Tak kumaha mekanismenya. Aya teh mekanismenya. Kata siapa tidak ada. Secara normatif berdasarkan Undang-Undang 23, tahapan penentuan calon bupati ini, khususnya di Bandung Barat, bisa seperti tadi dirumuskan oleh partai pengusung. Umumnya karena ini aya 4 partai, koalisi partai pengusung deh, masing-masing ngajukeun hiji-hiji calon jadi 4, dibahas bersama Bupati Hengki. Oke teh untuk menentukan 2 tina 4 ieu. 2 lain hiji, 2 tina 4 ieu. Sepakat teh partai pengusung teh jeung Hengki teh 2 anu diajukeunana. Tah, 2 anu teh diajukeun ka DPRD, dipilih we hiji ku DPRD di antara 2 ieu. Eta normatif pada saat Hengkina masih market, masih ada dalam lingkup partai pengusung. Anak Hengki geus jadi partai pengusung kan? Di PDI. Jadi itu kumaha proses politik ini hak wewenang penuh partai pengusung. 4 jadi 2 teh kumaha partai pengusung. Pokoknya bupati mah nekan lah ngajukeun ka DPRD, tapi teu boga hak yang nimbrung untuk menentukan 2an dina 4. Eta deh. Ieu mah sports uningan kan PBC tadi abi ngarewas Kang Iip cenah Kang Iip geus kadatangan. Untuk nominasi. Jadi wakil bupati geus ngarewas nyaeta nya tenakan ka abi oge. Tinggal diaminkan saja. Pensiunan ASN di top. Dinabahan kalau orang lain anu kamari pensiun. Ai Kasim Kuring mah sieun teh oknum calo teh broker teh. Sieun ngotak ka kuring. Kayak ji kuring mah nyaho ilmu, pengalaman apa lamun datang TKI mah diteke sakalian ka kuring mah. Gitu. Nah, ini hanya sebagai bukan wawasan nah. Ini dalam konteks pendidikan politik dan demokratisasi yang wajib hukumnya diketahui oleh KMP. Wajib ini hukumnya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, Hengki teh saterusna nepi ka anggeus tahun 2023 bulan September kan masa akhirna teh September 2023. Nah, sosoranganan atau rek duaan tergantung putusan inkrah. Lamun putusan inkrahna batas maksimalna Januari 2022 bisa. Itu tuh terakhir Januari bisa ngajukeun pasangan calon. Tapi lamun bulan Maret bulan April inkrahna Hengki bisa sorangan minggina. Partai pengusung ngajal curug teu make wakil bupati we megang. Nah ini antisipasina nu mata. Kudu bisa ye main ke nana ye.
mekanisme peradilan ada bisa gampang cek santai. Pertanyaannya sederhana, nah perlu ada pendamping atau tidak, itu aja di Bandung Barat. Kalau semua elemen harus, bisa itu dimainkan. Kalau atuh perlu kudu sesorangan, bisa dimainkan. Cek iip teh, wani biro sok. Iip. Karena kuring loba pasukan ya. Kan gitu, lamun cek si Kang Ustad di Cipongkor, KNPI jadi civil society dan direkrut oleh pimpinan masuk ke formulasi kebijakan. Eta kata kunci. Tak eta we tamihan disemburinya, mangga nuhun. Siap. Itu termasuk closing ya. Closing. Ya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, dan sebelum saya akhiri dan kita tutup bersama dengan nanti menjadikan himne, kita dengarkan dulu closing statement, mungkin juga berupa kesimpulan dari Ketua DPD. Terima kasih pada narasumber kita yang hari ini banyak sekali memberikan pencerahan, dan memang benar bahwa langkah kita insya Allah tidak akan berhenti di sini. Kita akan melanjutkan bagaimana diskusi-diskusi dan kajian-kajian dalam tema yang lain, tapi menjadi satu kesatuan agar formulasi kebijakan yang kita ambil itu memang memiliki satu pola yang utuh, sehingga benar-benar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, bisa menjadi bagian dari apa yang disebut tadi dengan civil society. Harapan kita mampu hadir di tengah-tengah situasi yang seperti ini dan menjadi solusi, tidak kemudian menjadi sesuatu yang menambah persoalan-persoalan baru. Itu harapan-harapan kami ke depan, sehingga selepas ada dasar yang sifatnya adalah regulasi dan aturan, insya Allah di ke depan, di kemudian hari, kita juga akan coba mengurai bagaimana sejarah per-KNPI-an, agar kita yang berbaju biru ini tidak lantas dilihat dari baju birunya, tapi baju biru itu ada di hati kita dengan runtutan sejarah-sejarah yang terjadi di KNPI, baik di level nasional maupun di level daerah. Sehingga nanti insya Allah pada waktunya kita akan coba hadirkan bagaimana dan kita rumuskan bagaimana perjalanan KNPI di Bandung Barat, supaya kita mendapat satu keputusan atau sesuatu kesimpulan yang utuh, apa yang harus kita lakukan supaya target kita dapat tercapai untuk kemajuan pemuda yang ada di Bandung Barat. Itulah barangkali harapan kami, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Kang JK menjawab apa keraguan yang saya miliki tadi, bahwa kita berangkat dari dua item, yaitu memiliki rasa kehilangan atau kehilangan rasa memiliki. Sehingga untuk menjawab memiliki kehilangan rasa memiliki, itulah yang insya Allah dapat terjawab bahwa di teman-teman masih ada rasa kepemilikan dan tanggung jawab moral sebagai pemuda di Bandung Barat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas berbagai partisipasi yang dilakukan, yang diberikan, baik secara langsung di tempat ini maupun secara online. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Jago, Kang JK, dan rekan-rekan semua, kita akhiri sesi diskusi kali ini dengan bersama-sama mengumandangkan himne Indonesia dan bagi negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Dan kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya yang membawakan acara, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Atosan. Salam pemuda. Atosan itu assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang online, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Bila ada yang berkepentingan, sudah boleh untuk meninggalkan room Zoom meetingnya. Hatur nuhun sakali deui. Nuhun Kang Darul Rahman. Kawan-kawan sekalian, bahwa sesi formal kita telah alhamdulillah juga nanti ada sesi informal, maksudnya bahwa kita tidak satu arah, tapi kemudian di banyak arah dalam rangka merumuskan rangka-rangka kelanjutan. Jadi kita sudah mengetahui dan ya punten ya Kang ya abi nuju kirang raos